habis sebetulnya ya. Mungkin ada kesalahan dari pihak Zoom dan itu kakak semua. Daripada nanti nunggu tidak ada kepastian ya, tadi saya sudah diskusi dengan Mas Eko, ya sudah pakai Google Meet tidak apa-apa ya. Karena intinya sama, platformnya sama antara Google Meet dengan Zoom gitu. Tetapi kalau Zoom-nya bisa ya lebih enak pakai Zoom kalau menurut saya. Karena ini darurat ya kita pakai Meet tidak apa-apa ya kakak semua ya. Untuk saya ini Mbak Juwita, saya tanggapi dulu Mbak Juwita Fitriani kaitannya dengan kenapa materi bahasa Indonesia tidak ada begitu, atau kemarin Mas Eko ketika menyampaikan materi TBK kok di-cut, kenapa? Kita acuannya Permen-PAN RB nomor 27 tahun 2001. Di situ hanya ada 4 materi ya. Ada pilar negara, kemudian ada nasionalisme dan sebagainya, dan di situ tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau Mbak, atau nanti disampaikan saja sumbernya dari mana Mbak Juwita ya, apakah itu dari permen PAN-nya atau sumber dari mana, karena acuan resmi ya untuk kisi-kisi itu adalah permen PAN RB-nya, jadi bukan dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Jadi sumbernya hanya permen PAN itu. Jadi tidak tahu tadi ada tambahan materi bahasa Indonesia itu dapat dari mana dasarnya. Itu ya Mas Eko ya. Iya. Jadi untuk TWK sendiri itu hanya 4 sesuai dengan permen PAN-nya, bisa dilihat di pasal 36 ya. Dan 35 itu bisa dilihat atau bisa dibaca. Jadi TWK itu hanya mencakup nasionalisme, integritas, bela negara, dan satu lagi pilar negara. Ya. Pilar negara itu yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Begitu. Ya, nanti bisa mungkin Mas Eko bisa menyampaikan itu sesuai dengan Permen PAN RB juga tahun nomor 27 tahun 2021. Ini untuk TKP ditambah 1. Kalau yang tahun kemarin di Permen PAN RB nomor 28 tahun 2019 itu TKP hanya 5 ya, mencakup profesionalisme, TIK, kemudian sosial budaya, kemudian apalagi Mas Eko, terus ada apa? Pelayanan publik, jejaring kerja, itu 5 kemarin. Untuk tahun ini ditambah 1, yaitu anti radikalisme. Jadi ada 6. Jadi materi kita merujuk pada Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 begitu ya kakak semua ya. Nah, oke, gitu saja pengantar dari saya ngikuti ini sambil nanti saya memantau Zoom-nya Mas Eko ya. Supaya nanti hari Rabu biar kita bisa hari Senin kita sudah bisa memakai secara normal. Silakan Mas Eko, monggo. Jangan lupa direkam Mas Eko ya. Ini sudah monggo. On ya. Atau mungkin suaranya, kalau suara Mas Eko di sini sangat jelas. Tadi ada yang ngecat kok suaranya kecil begitu. Suara Pak Widi juga jelas terdengar dari sini. Atau tadi yang ngecat suaranya kurang keras, apa speakernya begitu ya. Mohon maaf ya kakak semua ya. Kalau ini saya dengar Mas Eko jelas dan keras sekali. Mas Eko gimana suara saya Mas? Terdengar jelas Pak Widi. Berarti mohon kakak semua yang suaranya masih belum keras atau ini dicek dulu mikrofonnya ya. Apakah volumenya kurang atau bagaimana? Oke, silakan Mas Eko untuk paparan hari ini. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Widi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya. Salam jumpa dengan teman-teman kembali. Mohon maaf ya, karena tadi ada kendala di Zoom dari akunnya Pak Widi. Maka kita pakai alternatif, pakai Google Meet. Tapi mengingat Google Meet itu tidak semaksimal dengan Zoom. Mungkin kalau nanti ada beberapa permasalahan terkait screen atau apa, ya mohon maaf sebelumnya. Tapi kita akan mengupayakan
semaksimal mungkin agar teman-teman semua dapat mengikuti pembelajaran ini, materi ini dengan baik, begitu, ya. Langsung saja ya, kita mulai untuk materi TKP, tes karakteristik pribadi, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang wawasan kebangsaan dan juga tentang intelijensia umum yang dipandu atau difasilitasi sama Mbak Anis. Sekarang TKP kembali lagi saya didaulat sama Pak Widi untuk memfasilitasi tes karakteristik pribadi materi TKP, begitu. Baik, untuk share screen-nya gimana Pak Widi? Udah kelihatan? Oke, jelas sekali. Jelas ya? Ya, coba aja di view show mungkin bisa enggak? Kalau di F5. Biasanya itu Mas Eko, saya tidak suka meet itu kadang itu kalau mau pindah itu enggak mau pindah layarnya. Kalau kalau full screen gitu. Jadi ini gitu. Juga nggak bisa pindah masalahnya. Kalau nggak bisa pindah ya begini aja kecil enggak apa-apa. Terpaksa kita pakai ini ya, pakai ini aja. Berarti nanti jawabannya ketahuan pindah. Ya nggak apa-apa, ini baru materi jadi nggak masalah, nanti kita pandu aja untuk jadi langsung jadi teman-teman nggak usah berpikir, langsung aja kita kasih tahu untuk jawabannya karena ini permasalahan kita di Google Meet seperti ini Pak Widi, jadi tidak nyamannya di sini untuk ini ya. Makanya makanya Zoom saya upayakan supaya ini Mas Eko ya. Jadi supaya nanti supaya lebih menarik gitu. Kalau ini nanti ditampilkan sudah langsung ada, tapi tidak apa-apa ya. Tapi nanti kenapa kok itu 5, kenapa itu kok 4, kenapa kok skornya 3 itu nanti dijelaskan oleh Mas Eko. Oke, silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Udi. Baik teman-teman semua ya. Ini nanti kita akan belajar materi tentang tes karakteristik pribadi ya. Sebelumnya ini pengalaman aja, tes karakteristik pribadi ini di tahun CPNS tahun 2018 itu banyak menggagalkan peserta. Ya, ini sekilas saya ceritakan, kenapa kok pada waktu tes 2018 banyak yang tidak lolos passing grade, itu rata-rata saya lihat itu di tes karakteristik pribadi. Karena pada waktu itu banyak orang menganggap tes karakteristik pribadi itu terlalu mudah. Kita diberikan sebuah situasi, gambaran yang pasti menurut kita itu pasti yang terbaik, menurut kita belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh soal. Jadi ini nanti menentukan karakteristik pribadi kita ketika nanti kita bekerja sebagai pelayan publik, menjadi ASN atau menjadi pelayan publik masyarakat, begitu. Jadi dalam tes karakteristik pribadi nantinya itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya mengenai pelayanan publik, ya, pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, ini berkaitan dengan relasi dengan teman kerja, kemudian sosial budaya. Sosial budaya ini nanti berkaitan dengan budaya yang ada di daerah yang akan kita tempati. Terus sosial masyarakatnya gimana? Kita menyikapi sosial budaya, kan kita tidak mesti seorang pejabat publik atau pelayan publik atau ASN tidak mesti harus ditempatkan dalam satu tempat saja. Misalkan kita di kementerian pasti akan berkeliling Indonesia. Nah, itu harus bisa memahami tentang karakter sosial budaya daerah yang akan kita kunjungi. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di era sekarang TIK itu sangat-sangat perlu digunakan ya untuk mengefektifkan atau mengefisiensi pekerjaan ya. Kalau dulu harus pakai surat, sekarang pakai memanfaatkan teknologi, terus jadi seorang pelayan publik harus menguasai semuanya. Profesionalisme, dan yang ini tambahan tadi yang sudah disampaikan Pak Widi, ada materi baru anti radikalisme. Sebenarnya anti radikalisme itu dulu sudah muncul, tapi tidak spesifik seperti tahun ini. Ya. Di soal-soal tes sebelumnya sudah muncul tentang berkaitan anti radikalisme, tapi kalau di 2021 ini lebih difokuskan, jadi spesifik dimunculkan, begitu. Ya, ini ada tips dan trik terkait
kita menghadapi soal TKP, ya. Satu, rasional dan tidak menyiksa diri sendiri. Artinya nanti logika kita juga jalan, ya. Seandainya karena di soal ini kita harus bisa membayangkan diri kita atau memposisikan diri kita dalam soal. Bisa kita sebagai masyarakat, bisa kita sebagai pelayan publik, juga bisa kita sebagai atasan yang mempunyai banyak bawahan. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita itu di mana dulu sesuai dengan soal. Jadi bayangan kita, logika kita harus cepat tanggap terhadap soal. Karena soalnya juga panjang, hampir nanti muncul satu halaman itu satu soal. Dan bacaannya panjang. Jadi ini nanti dengan dituntut membaca soal secepat mungkin. Ya. Membaca soal secepat mungkin, memahami maksud soal, dan juga opsi-opsi yang ada di jawaban. Karena semua opsi dalam jawaban soal TKP ini nanti semuanya mempunyai nilai. Jadi mulai dari 1 sampai 5. Dan diharapkan jenengan atau teman-teman itu memilih di opsi jawaban yang bernilai 5, minimal 4. Karena kalau menurut passing grade kemarin yang di-share, kalau TKP itu 166, saya pastinya tidak tahu ya, kemarin ada yang mengatakan 156, tapi yang kemarin juga ada yang mengatakan 106. Kalau kita pakai 166 dengan 45 soal, ya, teman-teman harus minimal menjawab di kisaran nilai 4, ya. Karena itu baru untuk lolos passing grade TKP. Minimal rata-rata harus 4 di jawaban di nilai 4. Nah, itu yang harus menjadi poin penting teman-teman. Syukur-syukur bisa menjawab semuanya poin 5. Itu bisa sudah passing grade di TKP-nya, juga bisa mendulang nilai kita di TKP. Karena semua soal di sini bernilai, ya. Tidak ada nilai 0. Kita bisa mendulang nilai di TKP ini. Kemudian efektif dan efisien tadi. Di samping kita harus mengefektifkan waktu, efisien, ya, seperti itu. Kemudian berhati malaikat. Jadi dalam soal-soal TKP ini kita harus berhati malaikat. Kita harus menjadi orang paling baik, memposisikan diri kita menjadi posisi orang paling baik untuk bisa menjawab soal-soal ini. Ya, kita masuk ke poin pertamanya terkait dengan pelayanan publik. Ya, di sini pelayanan publik, sikap yang diharapkan adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi kita nanti kalau teman-teman semua ini lolos menjadi ASN, mudah-mudahan semuanya lolos, okay, harus menjadi pelayan publik yang baik. Ya. Artinya kita akan berhadapan dengan masyarakat umum yang harus kita layani. Ketika menjadi pelayan, ya kita harus berpikir, oh saya ini pelayan masyarakat. Jadi sikap kita sebagai pelayan itu apa? Juragan kita atau atasan kita itu adalah masyarakat, seperti itu. Jadi karakter-karakter untuk kita harus ramah, ya, harus ramah. Meskipun di luar kondisi pekerjaan itu, misalkan dalam diri kita atau di lingkungan pribadi kita ada permasalahan, tapi ketika kita bekerja menghadapi publik, ya kita harus tetap menampilkan sifat keramah tamahan dalam bekerja, ya, karena kita sebagai pelayan. Ya, hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam pelayanan publik? Antara lain ada sikap partisipatif, non diskriminatif, akuntabel, ya, akuntabel terpercaya, ya, transparan, terbuka, efektif dan efisien. Jadi dalam melayani itu enggak berbelit-belit, ya, waktunya kita manfaatkan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Kemudian berkeadilan, artinya tidak membeda-bedakan, kemudian responsif, cepat tanggap, ya, accessibility-nya cepat, terus kemudian adaptif atau mampu beradaptasi di lingkungan manapun, ya. Pelayanan publik, karena kita sebagai pelayan publik ya harus beradaptasi dengan berbagai macam karakter, berbagai macam daerah, ya, itu sikap-sikap seperti itu.
Ya. Ini adalah salah satu contoh soal partisipasi ya, karena ini langsung ya kita munculkan nilainya karena kita pakai Google Meet ya. Contoh soalnya seperti ini. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. Nah, soal yang panjang seperti ini, kalau jenengan atau teman-teman tidak terbiasa atau tidak terbiasa membaca terus memahami, maka kemungkinan teman-teman akan membaca 2 kali untuk memahami soal ini. Ya, yang diharapkan dengan adanya pemberian materi ini, teman-teman nanti lebih, wah ya harus di soal TKP harus saya sekali baca, harus sekali, saya memahami apa yang diinginkan soal, begitu. Oke. Jadi Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. Nah, di sini langsung kita lihat, karena ini sudah langsung muncul, nilai 5 adalah memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Artinya ketika teman-teman menjadi bawahan, maka harus berpartisipasi memberikan ide-ide ya, agar kedepannya teman-teman bisa berkontribusi terhadap kelangsungan perusahaan atau kemajuan perusahaan. Itu namanya partisipasi. Jadi jangan pasif, istilahnya pasif. Ya. Di 4-nya mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Kita bahasnya di 5 dan 4-nya aja ya. Untuk yang 3, 2, 1 nanti dengan bisa analisis sendiri. Oh, ternyata di jawaban yang 3, 2, 1 tidak lebih baik dari jawaban nomor 4 gitu. Jadi jenengan bisa mengkondisikan sendiri, menglogikakan sendiri. Oke. Semuanya ini rata-rata kalau untuk yang TKP itu di soal yang bernilai 543 itu rata-rata semuanya baik. Tapi di antara ketiga itu ada yang paling baik ya, gitu. Jadi harus selektif dan benar-benar memahami soal maupun opsionalnya atau pilihan jawabannya. Kemudian sikap yang kedua adalah non diskriminatif, artinya tidak membeda-bedakan ya, tidak mendiskriminasi. Contoh soalnya, Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan apa? Jadi Anda diberi tugas di sebuah cabang baru, namun karyawan-karyawan atau anak buah Anda itu baru ya, artinya masih karyawan-karyawan baru, jadi belum banyak berpengalaman. Apa yang Anda lakukan? Langsung saja kita lihat untuk jawaban yang nomor 5 atau yang bernilai 5. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Jawaban yang nomor 4-nya, memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Ya. Jadi nomor 3-nya, ya, menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. Bernilai 2-nya menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. Untuk nilai 1-nya meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Begitu ya. Jadi jenengan bisa membedakan dari kelima opsi ini, oh ternyata yang paling bagus adalah yang E dengan cara komunikasi ya. Karena semuanya karyawan baru. Gitu. Maaf ya, ini ada suara yang mengganggu, saya mau dulu.
Kita lanjutkan sekarang di soal yang bersifat akuntabel ya, akuntabel. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor. Weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini jawabannya yang bernilai nomor 5 adalah berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Ya. Yang jawaban nomor 4-nya, bernilai 4-nya, berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Sama-sama ya, itu sama-sama kita segera ke kantor, tapi efektifnya di sini berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor, berbeda dengan berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Nah, jadi di situ ada perbedaan ya, sama-sama maksudnya benar, segera ke kantor. Tapi di situ ada yang efektif dan kurang efektif. Paling efektifnya berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Jawaban ketiganya menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. Ya, itu juga boleh, tapi kan tidak efektif, tidak kurang akuntabel ya. Itu terus kemudian jawaban nomor 2-nya itu bisa dengan baca, dan nomor 1-nya juga bisa dengan baca. Jadi perbedaannya jelas. Kalau di nomor 21, nomor bernilai 2 dan bernilai 1 dengan nomor bernilai 4 dan 5-nya itu bedanya jelas. Dan rata-rata kita sudah bisa memanage itu ya. Rata-rata bingung. Ini antara 4, 5, dan 3. Biasanya itu. Kalau di 1, 2 itu jarang. Kita karena di 21 itu jawabannya biasanya lebih cenderung ke negatifnya. Ya, atau kurang efektifnya. Tapi di 4 bernilai 3, 4, 5 itu nanti kita yang paling harus bisa menganalisisnya di situ. Oke, gitu. Sekarang yang ke transparan. Contoh soalnya, suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis dan setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap Anda, langsung kita lihat jawaban nomor 5-nya, nilai 5-nya. Menolak karena Anda tahu itu bentuk gratifikasi. Ya udah pasti ya. Itu gratifikasi karena sekolah yang kita audit itu memberikan uang, berarti otomatis tujuannya untuk gratifikasi ya. B, atau yang bernilai 4, mengembalikan uang transfer secara tegas dan halus. Ya. Untuk jawaban yang ketiga, bernilai 3, menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. 3, 4, 5, jawaban nilai 3, 4, 5 semuanya benar ya. Dan itu bisa dilakukan. Tapi yang paling efektif yang mana? Ya yang C tadi. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Ya, langsung ditolak ya, langsung ditolak aja. Dan diberitahukan bahwa itu adalah bentuk gratifikasi. Biar langsung jelas, oh bahwa ini bentuk gratifikasi. Begitu. Kalau mengembalikan uang transfer secara tegas dan halus, jadi kesan gratifikasinya tidak disampaikan. Kalau disampaikan gini, jadi juga untuk pembelajaran kepala sekolah tersebut bahwa ini adalah bentuk gratifikasi. Jadi menolak dan juga memberikan pembelajaran ke kepala sekolah yang diaudit tadi bahwa ini adalah salah satu bentuk korupsi, yaitu gratifikasi begitu. Jadi sama-sama ditolak, tapi ada pembelajarannya. Kalau kita beritahu itu gratifikasi, begitu. Kemudian efektif dan efisien. Ya. Saya berkunjung ke sebuah kebun binatang. Karena hari libur, maka pengunjung yang datang pun sangat banyak. Loket tiket antrian pun sangat panjang.
Kemudian saya melihat seorang ibu hamil yang sedang mengantre selang 8 antrian di belakang saya. Ibu tersebut terlihat sangat kelelahan. Maka sikap saya adalah, ya, langsung kita lihat ke jawaban yang 3, 4, dan 5. Jawaban nomor 5-nya, bernilai 5-nya, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Artinya ibu tersebut menepati antrian Anda ke tempat antrian ibu tersebut. Ya. Meminta yang nilai 4, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Boleh, sama konsepnya. Tapi Anda terus di mana itu yang masih belum, berarti Anda mengantri dari awal. Karena nggak ada keterangan di situ, berarti kan tidak efisien. Ya. Tidak efektif juga, Anda kembali lagi ke belakang. Yang ketiganya, bernilai 3, antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Ya. Antri seperti biasa, ya. Ya, artinya tidak ada perubahan itu, tidak itu boleh, dan itu bagus karena Anda tidak melanggar apapun, ya. Tidak melanggar aturan apapun di situ, ya. Kemudian yang nomor 2-nya, nilai 2-nya, meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. Itu malah tidak boleh. Berarti memindah antrian yang ada di depan Anda, maka yang belakang Anda pasti akan protes. Kemudian menyuruh ibu tersebut untuk andri di dekat Anda. Berarti kan menyalahi aturan antrian. Yang yang nilai 1 dan nilai 2, ya. Yang paling efektif yang bertukar posisi antrian. Jadi, berarti ibu di tempat Anda, ibu hamil tadi, Anda mundur ke 8 di tempat ibu hamil. Nah, itu yang paling efektif dan efisien. Itu. Kemudian asas berkeadilan, ya. Contoh soalnya seperti ini. Siang ini Anda melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek umur 70 tahun juga ikut mengantre. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah, ketika Anda menjadi ini perusahaannya lebih kecenderung ke bank, ya, karena ada nasabah di situ, ada kakek-kakek, Anda seorang teller, kita bayangkan aja Anda seorang teller atau CS, customer service, kemudian ada seorang kakek umur 70 tahun ikut mengantre. Ya. Karena terlalu lama, kakek tersebut minta dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda, kita lihat jawaban yang bernilai 5 atau yang paling baik. Ya, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Memberikan pengertian dulu kepada yang lain, apakah berkenan atau tidak Anda melayani kakek tersebut dengan memberikan alasannya yang rasional, yang masuk akal, ya. Untuk nilai 4-nya, melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan lain. Sama-sama, ya, sama-sama melayani terlebih dahulu, cuman bedanya di sini, kalau yang di nomor 5 itu bertanya dulu kepada yang lain, pengertiannya diberikan dulu, baru melayani kakek tersebut. Yang nilai 4, yang A itu, melayani dulu baru memberikan pengertian. Jadi lebih bagusnya ke yang lain dulu, yang antriannya di depan, biar ada pengertiannya terlebih dahulu. Begitu. Yang nilainya 3, langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Nah, kemudian yang kalau 21, itu maaf meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian, ya. Itu kan tidak adil, ya, karena di sini yang membedakan adalah kakek umur 70 tahun, ya. Selanjutnya responsif, ya. Responsif artinya cepat tanggap, ya. Contoh soalnya, pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang CS atau customer service pada rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti,
beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini situasinya dengan atau Anda sebagai customer service sudah menjelaskan detail prosedur SOP yang harus dilaksanakan oleh pasien, ya, keluarga pasien, ibu pasien. Tapi ibu karena biasanya itu ibu-ibu tidak paham, ya, atau sedang panik atau tidak kurang pengalaman, tidak mudeng, ya, maka sikap Anda kita lihat langsung ke opsi nilai 5, ya. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang ini biasanya sudah dilakukan di rumah sakit, ya, karena saya mengalami sendiri seperti itu. Jadi diminta untuk keluarga yang lebih paham agar dijelaskan. Kemudian yang nilai 4-nya, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada, ya, begitu. Meminta teman Anda yang berpengalaman, artinya sudah terbiasa melayani dengan kondisi seperti ini. Terus yang nilai 3-nya, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ya, ini sama, boleh, ya, pelan-pelan. Anda berpikirnya tetap saya jelaskan pelan-pelan, tapi apakah itu nanti konteks responsifnya kita dapat, ya? Berarti kan waktunya nanti akan lama, artinya tidak segera direspon atau membutuhkan waktu yang lama, padahal kita harus responsif biar apa? Karena ini berhubungan dengan penanganan pasien tadi. Semakin cepat berarti semakin baik. Artinya responsif dalam memahami keadaan seperti itu. Tanggap dalam memahami keadaan sehingga kita tahu apa yang harus saya lakukan secepatnya begitu. Selanjutnya untuk accessible, ya. Soalnya ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda yang Anda lakukan. Ya. Jawaban yang diterima, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Ya. Jadi CS itu biasanya meminta maaf dulu. Benar salah pasti minta maaf dulu, ya. Baru kemudian mendengarkan keluhannya. Itu nilai 5-nya. Kemudian yang nilai 4, menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas Anda untuk melayani atau tugas saya itu melayani. Yang nilai 3-nya tetap senyum dan mendengarkan keluhannya, ya. Begitu. Untuk nomor 2-nya dan 1-nya jelas perbedaannya jauh, okay. Selanjutnya adaptif, ya, tapi terhadap perubahan atau adaptasi terhadap lingkungan baru. Contoh soalnya, awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran tidak membuat Anda nyaman. Dimulai dari susahnya transportasi ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya hiburan pelepas penat. Namun dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tepat waktu di kantor. Sikap Anda adalah, nah, ini kondisinya Anda ditempatkan di wilayah pinggiran kota, artinya jauh dari akses apapun, ya, kan jauh dari kota, jauh dari fasilitas kesehatan. Namun ada untungnya Anda ngontrak di situ sehingga dekat dengan tempat kerja, saya bisa profesional, artinya tepat waktu ketika bekerja. Ya. Maka sikap Anda adalah langsung ke nomor nilai 5-nya, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan perusahaan. Artinya kita harus
bisa beradaptasi dengan lingkungan, mencari kenyamanan di daerah itu, ya, mencari kenyamanan di daerah itu agar kita tetap merasa nyaman, ya, jadi tidak mengeluh. Kemudian nilai 4-nya, saya akan mencoba bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota, karena akan membuat saya lebih dekat dengan perusahaan, ya, bertahan. Ya. Nilai 3-nya, menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang diambil, sudah pasti itu, ya. Nilai 2-nya, mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Kemudian resikonya juga lebih besar, Anda bisa telat, ya, seperti itu. Yang nilai 1-nya, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Ini yang nilai 1-nya. Baik, itu terkait dengan pelayanan publik. Sekarang terkait dengan jejaring kerja. Tujuannya adalah mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif, ya, dengan teman kerja. Kemudian apa hal yang harus dilakukan untuk mengefektifkan karakteristik jejaring kerja ini, ya? Menjadi pendengar yang baik, sabar, tetapi aktif dan proaktif. Kemudian yang ketiga, bersikap cerdas dan menyampaikan informasi secara akurat. Jadi ini berkaitan dengan hubungan dengan teman kerja, ya. Jadi karena kita bekerja dengan banyak orang, ya, kita harus menjalin kerjasama itu dengan semuanya dengan baik. Ya, ini menjadi pendengar yang baik. Contoh soalnya, bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan, nah, ada pelanggan menyampaikan keluhan, apa yang Anda lakukan? Nah, langsung lihat jawaban opsi 5-nya. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi, ya. Jadi menerima keluhan itu dan bisa memberikan solusi. Jawaban nilai 4-nya, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Ya. Nomor 3-nya, nilai 3-nya, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama, tanpa ada solusi berarti, ya. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya, ya. Yang kelima atau yang bernilai 1, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Cuma mengerti saja, ya, tidak ada solusi. Itu menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, sabar tetapi aktif dan proaktif. Contoh soalnya, jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya ingin kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana. Dalam keadaan tersebut, saya akan, nah, ini situasinya seandainya orang tua Anda mengatakan bahwa tidak sanggup untuk membiayai kuliah Anda, padahal Anda ingin kuliah di perguruan tinggi tersebut. Nah, ya. Maka apa yang Anda lakukan? Opsi jawaban nilai 5-nya, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Itu yang paling baik, ya, disarankan mencari lembaga yang mau beri beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Kemudian nilai 4-nya, menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung agar bisa membiayai kuliahnya sendiri. Opsi yang ketiganya, bernilai 3-nya, mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. Ya, itu termasuk boleh, ya, boleh dilakukan juga, tapi nilainya kurang maksimal. Yang nilai 2-nya, menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. Nilai 1-nya, meminta pada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya. Ini yang sangat negatifnya.
Kemudian bersikap cerdas dan menyampaikan informasi secara akurat. Ya. Contoh soalnya, atasan saya mendadak tidak dapat hadir dalam presentasi yang seharusnya beliau sampaikan atau beliau bawakan. Namun saya memahami isi presentasi tersebut karena saya membantunya membuat materi. Maka yang saya lakukan atau yang Anda lakukan nantinya adalah nilai 5-nya, saya mengajukan diri untuk menggantikan atasan saya karena saya memahami isi dari presentasi tersebut. Karena Anda merasa yang membantu membuat, jadi Anda mengajukan diri untuk menggantikan karena atasan tidak bisa hadir. Ya, karena presentasi tersebut juga Anda yang membuat atau membantu membuat, jadi kan paham. Untuk nilai 4-nya, saya meminta orang lain yang benar-benar kompeten untuk menggantikan atasan saya dalam presentasi tersebut. Ya, karena Anda takut salah mungkin ini ya, cari yang benar-benar kompeten. Nilainya 4. Kemudian nilai 3-nya, saya meminta orang lain yang setingkat dengan atasan saya untuk menggantikan beliau. Ini nilainya bernilai 3. Tuh, untuk nilai 2 dan 1 bisa dengan baca sendiri atau Anda baca sendiri ya. Apalagi yang nomor 1 itu cenderung ke arah negatifnya atau tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kemudian materi ketiganya yaitu tentang sosial budaya. Tujuannya adalah mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Artinya terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan sebagainya. Ya. Berkaitan dengan sosial budaya. Contoh soalnya untuk sosial budaya, suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, nah ini terkaitan dengan budaya suatu daerah tadi ya. Untuk jawaban nilai 5-nya, artinya Anda harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Untuk nilai 4-nya, ya, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Ya, karena apa? Budaya itu melanggar hukum, ya. Jadi bisa dilaporkan juga ke pihak terkait. Ya. Jadi tidak semua budaya itu harus dihormati. Kalau budayanya itu melanggar hukum ya harus kita komunikasikan atau kita laporkan. Ya. Gitu. Nilai 3-nya memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Nah ini termasuk juga nanti memanfaatkan media sosial ya, TIK. Untuk nomor 2-nya, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ya, nilai 1-nya ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Ini yang sudah salah, kita malah mengikuti ya, negatif. Contoh soal yang kedua terkait sosial budayanya ya. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah ya. Jadi menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau, ya. Itu nilai 1-nya. Kemudian nilai 5-nya menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Nilai 4-nya mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Nilai 3-nya membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Jadi semuanya ini baik, ya. Semuanya baik. Tapi ada yang paling
baik ya. Ini kenapa kok yang jawabnya itu yang E? Karena ini hubungannya dengan setiap harinya berangkat untuk bekerja. Jadi berkaitan dengan transportasi yang akan kita gunakan. Jadi menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Jadi di sini juga kita semuanya kok baik, semuanya bagus. Tapi di soal kita harus paham juga kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Begitu ya. Karena dari kelima opsi itu semuanya baik dan semuanya juga berpengaruh terhadap pemasaran global ya. Namun ya itu saja, kita harus tanggap dan cepat dalam memahami soal yang panjang ya. Jadi jawaban yang terbaiknya itu di 5B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Selanjutnya, materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja kita. Nah, contoh soalnya, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan serta kurang bisa memasukkan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah jawaban nilai 5-nya memberikan motivasi atau memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Ya. Jawaban nomor 4-nya, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Untuk jawaban nilai 3-nya, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Nah, ini di era sekarang ya, semua rata-rata perusahaan sudah berbasis TIK ya, semuanya berbasis TIK. Jadi sering kita lihat juga diklat-diklat berkaitan itu berarti sudah melaksanakan seperti ini ya. Jadi memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Jadi nanti misalkan Anda menjadi atasan ya di tempat Anda bekerja, dan rata-rata karyawan tidak bisa menggunakan TIK dengan baik, ya perlu banyak diklat dan memberikan motivasi agar karyawan itu mau belajar tentang TIK begitu. Selanjutnya, soal selanjutnya terkait dengan TIK. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini, ini yang sudah kita alami saat ini ya. Jadi hoax itu sangat mudah disebarkan karena banyaknya platform-platform media sosial yang diakses oleh orang ya. Untuk mengatasi itu, maka apa yang harus kita lakukan? Jawaban nomor 5-nya, nilai 5-nya adalah mengenali sumber berita akurat atau tidaknya ya. Biasanya itu orang-orang tidak mencari kebenarannya, langsung share aja ya. Itu ya, sebagai seorang calon ASN kita harus tidak bisa mengikuti orang-orang tersebut. Kita harus menelusuri dulu sumber berita akuratnya akurat apa tidak. Terus yang meng-share atau yang menulis itu kredibel atau tidak ya. Itu untuk jawaban nomor 4-nya, nilai 4-nya membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jangan cuma judulnya saja langsung kita share, clickbait ya.
Nah, itu yang menjadi masalah juga di literasi masyarakat kita. Banyak yang hanya membaca judul, tidak mau melihat isinya, sudah main share aja atau main komen saja. Kalau jenengan baca media sosial, saya yakin semuanya bermedia sosial pasti memahami kondisi seperti ini. Jadi saya yakin sudah bisa menjawab ketika ada soal seperti ini. Ya. Selanjutnya tentang profesionalisme, yaitu apa itu profesionalisme? Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Artinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketika Anda sebagai atasan, ya berarti fungsinya sebagai atasan, punya tupoksi sendiri. Sebagai bawahan, tupoksi saya apa? Jangan saya bawahan, tapi melaksanakan pekerjaan melebihi tugas dan wewenang atasan. Itu enggak boleh, ya. Dan itu tidak profesional namanya, ya. Mengambil keputusan sendiri tanpa atasan, padahal orang bawahan itu namanya tidak profesionalis, ya, tidak profesional. Seperti itu. Karakter-karakter apa yang diharapkan dari profesionalisme ini, yaitu jujur, ya, kreatif, sopan, tegas, inovatif, ramah, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu bagian-bagian dari profesionalisme kita dalam bekerja. Nah, ini contoh soal terkait dengan kejujuran. Contoh soalnya seperti ini. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, ya, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan Anda. Sikap Anda, Anda karyawan lama, Anda berprestasi, kemudian disuruh pindah di tempat yang terpencil, artinya otomatis tidak Anda sukai, ya, tidak Anda sukai. Maka sikap Anda apa? Nilai 5-nya adalah langsung ke B, ya. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Ya. Berdiskusi dulu, ya. Alasannya apa, kan gitu. Untuk yang nilai 4-nya, bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan, ya. Artinya tanpa menanyakan alasannya apa, alasan dipindah itu apa. Kemudian nilai 3-nya, berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang tersebut. Berarti langsung ikuti aja, ya, gitu. Kemudian nilai 2-nya, menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Nilai 1-nya, menolak dengan halus. Menolak ini yang tidak boleh karena itu sudah keputusan perusahaan. Selanjutnya, kreatif. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang produk mereka ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda untuk menarik pengunjung apa yang Anda lakukan. Nah, ini Anda sebagai marketing, ya, sebagai marketing. Karena tidak menutup kemungkinan nanti ketika menjadi ASN kita berada di bagian humas atau marketing, kan ada juga, ya, sih, seperti itu. Yang D, ya, nilai 5-nya itu D. Kita membuat konsep stand pameran yang menarik. Sudah pasti, ya, untuk menarik itu seperti itu. Kemudian nilai 4-nya, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Nilai 3-nya, membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain.
Nilai 2, memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. Nilai 1-nya membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Nah, semuanya bisa dilakukan, tapi kita lihat yang paling kreatif itu yang mana, ya. Kreatif dan efisien tentunya, gitu. Kemudian konsep sopan, ya. Pagi ini Anda datang dengan buru-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Ya. Nilai 5-nya, langsung ke nilai 5-nya ya. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Jadi Anda harus juga profesional absen ya. Diberitahu arahnya kemudian absen, karena itu juga bagian dari kewajiban Anda, profesional Anda. Jika telat kan tidak dianggap hadir. Opsi keduanya atau nilai 4-nya, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Jadi diminta menunggu petugasnya hadir. Gitu. Kemudian nilai 3-nya, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian ditinggal untuk absen. Ya. Nilai 2-nya, mengajak ibu itu untuk ikut tamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Nilai 1-nya, mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk soal berkonsep tegas ya, berkonsep tegas. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi perhatian. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Maka yang Anda lakukan, nah di sini Anda sebagai manajer atau atasan, ya, punya karyawan bekerja tidak maksimal, sudah diberi pelatihan juga tidak maksimal, diberi beban pekerjaan sesuai dengan peraturan juga hasilnya tidak maksimal. Maka sebagai seorang manajer, langsung ke jawaban nilai 5-nya, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Artinya terdokumentasi di sini alasannya jelas, ya, alasannya bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi kita nanti ada sanggahan bisa disampaikan terdokumentasi, baik itu kinerja, penilaiannya kan dan lain sebagainya. Nilai 4-nya, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Ya itu hak Anda juga kan, boleh dilakukan karena tidak efisien pekerjaannya. Nilai 3-nya, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Terus nomor 2-nya bisa dengan baca juga ya. Tapi nilai 2 dan 1-nya ini tidak sesuai dengan konsep tegas sebagai seorang manajer ya. Kemudian konsep inovatif ya. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Karyawan saya akan, di sini ada himbauan untuk mengurangi penggunaan kertas.
Maka sebagai karyawan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nomor 5 atau jawaban nilai 5-nya, memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Jadi kita harus inovatif. Jadi meminimalisir penggunaan kertas. Ya. Mana yang benar-benar harus pakai kertas, mana yang tidak harus pakai kertas bisa dilakukan. Itu harus inovatif. Yang jawaban nilai 4, memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Jawaban nilai 3, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hak peduli lingkungan, saya akan mengajak mereka. Artinya memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan dan akan mengajak mereka. Yang jawaban nilai 2, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Ini bagus, tapi kan tidak semua perusahaan itu semuanya dapat berbasis online. Jadi harus diefisienkan, yaitu dengan yang jawaban D yang nomor 5 itu yang paling bagus, yaitu memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Ya, artinya yang harus pakai kertas ya tetap pakai harus kertas, namun jika bisa digunakan tidak pakai kertas ya kita maksimalkan seperti itu, pakai online. Ramah, ya, konsep ramah. Soalnya beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda sebaiknya. Jadi banyak yang mengeluh atau bercerita namun tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan Anda lagi sibuk. Jawaban nilai 5-nya adalah bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Ya, karena itu karyawan ya, jadi tetap bersimpati. Ya, kalau konteksnya di sini ramah. Jawaban nilai 4-nya, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Jawaban nomor 3-nya, hal tersebut dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Jawaban 2-nya, itu bisa kita baca, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Karena tidak sesuai karena Anda sibuk dan deadline pekerjaan yang diselesaikan. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Ini tidak tepat, ya. Selanjutnya berkaitan dengan disiplin. Ya. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor. Hal apa yang Anda lakukan? Nah, Anda di sini posisinya sebagai karyawan baru dan belum terbiasa bekerja dengan cepat karena masih baru. Maka sikap Anda apa? Yang paling baik atau yang bernilai 5 adalah tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Ya. Jawaban nomor 4-nya, lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Jawaban ketiganya adalah melibatkan teman-teman dalam hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. Ya. Jawaban nomor 2, nilai 2, lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. Jawaban nilai 1-nya, lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab. Ya.
seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hari ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun karena suatu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang Anda lakukan? Anda diminta menggantikan tugas dari atasan Anda untuk menseleksi calon pegawai baru atau calon karyawan baru. Jawaban yang paling tinggi nilainya atau yang bernilai 5, berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diingin perusahaan. Nah, sesuai dengan prosedurnya. Ya. Kemudian yang nilai 4, melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. Jawaban nilai 3-nya, memberikan tes seleksi calon karyawan baru seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. Yang keduanya, jawaban nilai 2-nya, minta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. Nilai 1-nya, melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Nah, ini yang kita biasanya diragu nanti di 5, di D dan E. E juga bagus. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan dan meminta keputusannya. Tapi kok kenapa bernilai 1? Kita lihat di soalnya. Atasan meminta Anda untuk memutuskan. Nah, berarti keputusannya ada di Anda ya, atau di kita. Nah, itu yang membedakan antara D dan E. Yang D bernilai 5, yang E bernilai 1. Berarti Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan tugas kepada Anda. Begitu. Ya, begitu mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini yang materi baru tentang anti radikalisme. Ya. Anti radikalisme ini menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi seorang ASN, calon ASN harus mempunyai karakter anti radikalisme. Ya. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme. Jadi awal munculnya terorisme itu dari sikap radikalisme. Ya. Jadi ingin mengadakan, mendambakan perubahan secara total sesuai dengan keinginannya, bersifat revolusioner, artinya bersifatnya menyeluruh dan segera. Ya, menyeluruh dan segera dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, pokoknya yang tidak sesuai dengan dirinya atau yang dianggapnya, maka akan dilawan dengan kekerasan. Ya, harus dilawan dengan kekerasan. Nah, ini akar munculnya terorisme yang ada di Indonesia. Semuanya bersifat dari radikalisme ini. Jadi paham-paham radikal, ya, kekerasan. Ciri-ciri radikalisme diantaranya adalah intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang pasti ya. Fanatik atau selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lainnya salah. Fanatisme yang berlebihan. Berarti menganggap apa yang dianutnya itu yang paling benar, yang dianut orang lain salah, dan itu harus dilawan. Gitu. Eksklusif atau membedakan diri dari umat lainnya, merasa dirinya yang paling eksklusif atau yang paling ya hampir sama dengan yang merasa benar, tapi di sini lebih ke eksklusif ya. Artinya saya berbeda dengan mereka. Itu saya lebih baik dari mereka. Ya. Bukan merasa benar, tapi saya lebih baik dari mereka. Evolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan, dan itu muncul sifat-sifat teroris ya dengan kekerasan, menggunakan bom,
terus menggunakan kekerasan, penembakan dan lain sebagainya, itu ujung dari radikalisme, ya. Jadi melakukan kekerasan. Jika tidak tercapai tujuannya dengan cara-cara yang lain, maka akan melakukan cara dengan kekerasan. Nah, ini ada tips bagaimana kita nanti mengerjakan tes karakteristik pribadi berkaitan dengan anti radikalisme. Pilihlah opsi jawaban yang paling menunjukkan ciri-ciri berikut. Ya, kalau di anti radikalisme itu jawabannya biasanya cenderung lebih mudah kita pahami daripada yang tadi, jejaring sosial, sosial budaya, pelayanan publik, dan tadi ya. Kalau di anti radikalisme lebih jelas, kita lebih bisa menentukan jawaban itu karena di situ perbedaannya jelas. Ya. Toleran, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian moderat, menghadirkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, tidak merasa paling benar, tidak menyalahkan orang lain. Inklusif, bersikap dan berpikiran terbuka serta berbaur dengan umat lain. Kemudian mengedepankan kerukunan dan persatuan. Ya. Berikut contoh soalnya. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab, ya, teman yang sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah, ini teman akrab ya, konteksnya di sini teman akrab. Nilai yang paling baik atau nilai 5-nya, melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Ya, memberikan laporan dan mengusulkan, karena itu nanti cenderung jika tidak segera diberikan pembinaan berpotensi terjadi radikalisme, ya. Jadi radikalisme tersebut tidak percaya dengan NKRI atau Pancasila, tujuannya seperti itu. Nomor 4-nya, nilai 4-nya, melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. Artinya dipanggil juga nanti akan diberikan pembinaan. Nilai 3-nya, langsung menelepon pihak berwajib. Ya, langsung menelepon pihak berwajib. Nilai 2-nya, mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Nah, ini yang tidak boleh kita melihat seperti itu, kita biarkan itu yang tidak boleh. Kemudian apalagi yang nomor 1, mendukung, itu malah sangat negatif. Jadi jelas di sini untuk opsi jawabannya. Untuk selanjutnya, contoh soal terkait dengan anti radikalisme. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan. Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, Kepala Desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin tiap Kamis malam yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan tersebut. Sikap Anda terhadap rencana kegiatan kenduri rutin adalah, ya, karena ini tujuannya jelas, ya, maka nilainya yang bernilai 5, menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Yang keempat, menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin karena mengharapkan adanya makanan seusai kenduri. Boleh, yang intinya menyetujui. Yang nomor 3-nya, nilai 3-nya, menyetujui usulan tersebut meskipun dengan berat hati karena tidak sesuai dengan kebiasaan saya sebelumnya. Ini menyetujui tapi berat hati. Untuk nilai 2-nya, diam saja dan tidak memperdulikan. Nilai negatifnya atau nilai 1-nya itu menolak usulan tersebut. Ini yang tidak boleh, ya. Selanjutnya, Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai baru ditugaskan pada loket 1, urusan administrasi surat menyurat.
Sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan pada loket 2, urusan pembayaran. Pada suatu siang, ada seseorang meminta pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda. Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut secara tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Padahal pelayanan rekan Anda sebelum seseorang tersebut datang tampak ramah dan melayani. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda mengapa pelayanannya berubah hanya pada seseorang tersebut. Rekan Anda menjawab bahwa seseorang tersebut tidak sealiran dengan dia. Jika Anda melihat peristiwa tersebut adalah, nah ini bibit radikalisme ya, menganggap tidak sealiran. Maka sikap Anda adalah, langsung kita lihat jawaban yang bernilai 5. Mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. Nilai keempatnya, memanggil seseorang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1 untuk Anda berikan pelayanan. Jawaban nilai 3-nya, mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut meskipun dengan terpaksa. Meskipun terpaksa tetap dilayani, masih baik ya. Mendiamkan saja kondisi tersebut seakan tidak terjadi apa-apa dalam loket pelayanan. Ini nilainya 2. Yang nomor nilai 1-nya, membiarkan kondisi tersebut karena Anda juga tidak sealiran ya. Ini yang tidak boleh, karena tidak boleh membedakan itu tadi aliran dan sebagainya. Contoh soal berikutnya, Anda adalah orang tua baru dengan seorang anak yang masih belia. Di tengah perkembangan zaman di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform media sosial, upaya Anda untuk membentengi anak Anda dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah upaya yang Anda lakukan untuk membentengi anak-anak dari paham radikalisme sejak dini. Maka jawaban yang paling baik yang bernilai 5 adalah memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Kemudian jawaban nilai 4-nya, menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. Nilai 3-nya, membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. Jawaban nilai 2-nya, selektif dalam memilih teman bermain kepada anak Anda. Jawaban 1, nilai 1, tidak membelikan smartphone sehingga anak Anda berusia 18 tahun hingga anak-anak usia 18 tahun. Jadi jawaban yang paling nilai tinggi itu memberikan pemahaman agama, karena radikalisme itu bisa ditangkal dengan baik apabila orang-orang itu memahami agama itu secara baik dan benar. Bibit-bibit radikalisme itu biasanya karena pemahaman agama yang kurang benar ya, kurang benar, sehingga muncul paham-paham yang menurut mereka itu paling baik dan yang tidak sesuai akan mereka lawan, dan itu dianggap sebagai sebuah perjuangan atau jihad ya, itu yang sering kita lihat terkaitan dengan radikalisme. Baik, itu materi TKP yang perlu kita pelajari, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan. Kita akan memberikan jawaban yang atau yang belum paham akan kita ulangi seperti yang jenengan belum pahami, begitu ya. Untuk materi ini nanti kita seperti biasa akan saya share setelah kegiatan ini, dan juga untuk materi videonya juga akan di-share setelah selesai materi ini, begitu. Jadi kuncinya ketika nanti ada soal-soal berkaitan dengan tes karakteristik pribadi, yang perlu Anda lakukan atau jenengan lakukan itu berlatih membaca soal, jangan cepat-cepat, tapi sekali itu jenengan paham. Kalau jenengan mengandalkan hanya cepat, ya cepat saja, saya yakin kok dengan soal yang panjang Anda pasti akan mengulang kembali karena belum memahami. Yang penting cepat saja, tapi nggak memahami maksud seperti tadi. Sama-sama kebaikan mengurangi pemanasan global,
tapi yang di soal itu ditanyakan berkaitan dengan Anda pergi ke kantor. Nah, itu sebenarnya harus disinilah kita benar-benar selektif atau menganalisis soal itu dengan sebaik-baiknya. Jangan, wah ini pasti yang paling baik. Anggapan-anggapan itu sementara jangan secara pribadi, harus secara objektif ya, melihat soal secara keseluruhan. Jangan sepintas hanya sepotong dua potong kalimat sudah bisa menentukan jawabannya kalau tidak lengkap ya. Yaitu tadi yang sudah disampaikan, kunci untuk menjawab TKP itu pahami soal dengan baik ya. Nah, ini bisa dilakukan jika Anda jenengan itu dengan banyak berlatih ya, banyak berlatih. Sesuatu bisa menjadi mudah kalau kita sering berlatih. Seperti TIU juga kemarin yang disampaikan Kak Anis, katanya kok nggak bisa saya. Tapi setelah kita 3 sesi latihan, ternyata di sesi ketiga saya lihat teman-teman banyak yang sudah bisa menjawab. Artinya apa? Dengan banyak berlatih, sudah tercipta di pemikiran kita, oh sudah tercipta, berarti sudah terbiasa. Di TKP juga nanti seperti itu. Tapi konsepnya di TKP, kalau di TIU kan kita intelijensi, di TKP itu kita memakai rasa, perasaan, berhati malaikat. Ya, jadi semuanya harus terkolaborasi. Tidak hanya mengandalkan perasaan kita, tapi dengan profesionalisme kita, dengan pekerjaan kita, ya, hubungan kita dengan teman kita, itu harus juga jangan diabaikan, ya. Wah, bagi saya ini yang terbaik, tapi ternyata sikap itu tidak baik dengan teman, ya, jadi bukan yang terbaik gitu, ya. Jadi karena soalnya yang panjang, saya harapkan teman-teman banyak berlatih membaca cepat satu kali, tapi sudah memahami maksud yang diinginkan soal. Ya, kalau sudah terbiasa seperti itu, mudah-mudahan pada saat tes CPNS waktu bisa jenengan minimalisir secepat mungkin dengan jawaban yang paling tepat. Apalagi di soal TKP ini di tahun ini 45 soal, yang biasanya 35 soal, seperti itu. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan atau melalui WA Group. Kami senantiasa terbuka, open selalu untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua. Baik saya, Pak Wiji, Anis selalu siap. Ya. Mungkin kalau pagi agak telat karena saya sendiri saat ini bekerja di sekolah, jadi pagi itu kita juga mengadakan Google Meet dengan siswa-siswa, jadi mungkin nggak responnya agak lambat begitu Pak Widi ya. Jadi kita semua di era daring ini agak kesulitan juga di paginya ya, memanfaatkan media sosial, media TIK ini untuk pembelajaran bersama siswa-siswa. Begitu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Widi. Silakan Pak Widi untuk dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Mas Eko ya. Ini kalau di Meet ini kalau saya mau beri reaction di mana ya? Adanya hanya angkat tangan aja di sini. Baik, terima kasih Mas Eko, luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa nanti untuk TKP itu nanti soalnya akan bertambah 10 soal karena ada materi anti radikalisme. Kalau sebelumnya hanya 35, di mana mencakup sosial kultural, profesionalisme, kemudian TIK, kemudian pelayanan publik, dan yang satu adalah jejaring kerja ya. Nah, sekarang tambah anti radikalisme, jadi menjadi 45. Kemudian yang perlu, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya hanya mau menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Eko. Dalam menjawab soal-soal TKP, itu selalu saya di tahun-tahun sebelumnya yang saya tekankan adalah posisi itu penting. Jadi
teman-teman itu nanti di soal itu ditempatkan di mana itu ya, di soal itu ditempatkan di mana, apakah atasan, apakah bawahan, apakah nanti sesama rekan kerja, itu penting. Kenapa? Karena ya tadi kalau dibilang Mas Eko berhati malaikat, tetapi kalau kakak-kakak semua itu tidak tahu posisi gitu ya, posisi itu nanti akan melampaui kewenangan. Nah itu malah wah ini kelihatannya bagus. Nah tetapi ini kalau saya bawahan kan ini bukan wewenang saya gitu kan. Nah itu jadi untuk soal-soal TKP melihat posisi teman-teman semua di dalam posisi apa itu penting. Yang dinasihati apakah sesama kerja, rekan kerja, apakah posisinya dengan sebagai bawahan, ketua kelompok, ketua tim, anggota tim, itu harus dipahami dulu. Sehingga nanti dalam memilih jawaban itu tidak memilih jawaban yang melampaui kewenangan atau tugas ya, tugas pokok dan fungsi dari teman-teman semua ya di soal gitu ya. Jadi teman-teman menempatkan diri sesuai dengan soal, bukan soal dijawab sesuai dengan hati. Ya, keinginan hati. Contoh Mas Eko, ini contoh aja. Misalkan ada soal kaitannya dengan TKP ya, misalkan menemukan uang di jalan misalkan Mas, selembar uang misalkan. Nah di situ kok saya biasanya kalau menemukan uang ya tak ambil, tak masukkan ke infak kotak amal di masjid. Nah biasanya saya begitu dan menurut saya itu paling bagus. Ternyata di option ada, gitu ya. Ternyata di option ada. Terus panjenengan milih itu, padahal jawabannya tidak itu, gitu ya. Jadi tolong nanti jangan disesuaikan dengan apa yang biasanya jenengan lakukan, tetapi jenengan sesuaikan dengan konteks soalnya. Walaupun TKP ini tidak ada skor 0 karena beda dengan TWK dan TIU. Kalau TKP itu rentangnya 1 sampai 5. Jadi tidak ada skor 0. Jadi alangkah baiknya jika jenengan bisa milih kalau tidak 4 ya 5, begitu ya Mas Eko ya. Jadi kalau tidak milih option minimal 4 Mas. Iya, minimal rata-rata 4 untuk ya. PG kan 4. Ya. 3,6 ya. Ya, jadi itu yang kami harapkan begitu ya kakak semua ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita nanti ketemu lagi hari Senin ya Mas Eko ya. Ya. Ya, hari Senin dan Rabu nanti 2 pertemuan itu adalah untuk membahas soal-soalnya. Semoga Zoom-nya bisa sampai saat ini masih dikoreksi, masih ini saya baru dapat laporan, baru dicek kenapa kok bisa begitu, diblok. Apakah akunnya disalahgunakan orang atau apa, saya kurang tahu. Nah, semoga aja Senin sudah bisa pakai Zoom, jadi bisa jawabannya tidak muncul begitu ya Mas Eko ya. Baik. Ya, jadi bisa animasinya biar nanti kakak-kakak bisa, teman-teman bisa menjawab dulu seperti kemarin saat TIU maupun TWK begitu. Bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Iya. Jadi lebih seru. Kalau Google Meet itu tidak bisa. Iya, kendalanya di situ memang Mas. Memang di situ. Makanya saya jauh-jauh hari saya kelas online enggak mau pakai Google Meet itu. Di kelas PPG aja, di kelas instruktur aja saya lebih suka pakai Zoom. Walaupun diberi akun instruktur dari Kemendikbud, tidak pernah saya gunakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya kakak semua ya. Kita ketemu hari Senin. Nanti materi akan di-share oleh Mas Eko, termasuk rekamannya nanti akan disampaikan oleh Mas Eko juga di grup ya. Karena hari ini yang rekam Mas Eko. Oke. Terima kasih, saya dan Mas Eko pamit ya kakak semua ya. Kita ketemu lagi hari Senin, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.